Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai DNA. Bersama saya, Suparman. Yuk simak video ini sampai selesai. Generasi Smart, coba perhatikan gambar ini. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Selain itu, di dalam inti sel, DNA juga bisa ditemukan di dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, dan plastida. Struktur DNA merupakan suatu molekul besar yang kompleks. DNA terdiri dari dua pita panjang yang saling berpiling membentuk heliks ganda atau double helix. Setiap pita merupakan polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama, gula pentosa deoksiribosa. Gula deoksiribosa ini adalah gula pentosa beratom C5 atau 5C yang kehilangan satu atom oksigennya. Yang kedua, gugus fosfat. Gugus fosfat terikat pada atom C nomor 5 dari gula pentosa. Dan yang ketiga, basa nitrogen, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya terdiri atas sitosin yang biasa diberi label S atau C dan timin atau T. Keempat jenis basa nitrogen ini membentuk pasangan yang tetap. Basa nitrogen dari pita 1 akan berpasangan secara tetap dengan basa nitrogen dari pita lainnya. Pasangan tersebut adalah A dengan T dan G dengan C. Menurut Erwin Chargaff, jumlah adenin pada setiap DNA hampir sama dengan timin dan jumlah guanin hampir sama dengan sitosin. Rantai DNA merupakan rangkaian panjang nukleotida, sehingga DNA merupakan suatu polinukleotida. Heliks ganda DNA yang terdiri atas 2 rantai polinukleotida berjalan antiparalel satu sama lain. Satu rantai berjalan ke arah 5-3 dan satu ke 3-5. Sehingga ada dikatakan sense dengan anti-sense atau template dengan non-template. DNA memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembawa informasi genetik. Yang kedua, berperan dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, ekspresi informasi genetik. Yang keempat, dapat mensintesis molekul kimia lain seperti RNA dan protein sehingga disebut fungsi heterokatalisis. Dan yang terakhir yang kelima, dapat menduplikasikan diri atau dikatakan bereplikasi dan biasa juga disebut autokatalisis. Sifat DNA memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Yang kedua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau genom atau jumlah kromosom. Dan yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariot seperti benang yang tidak bercabang, sedangkan pada sel prokariot berbentuk sirkular. Replikasi DNA memiliki kemampuan untuk menduplikasikan diri atau biasa dikatakan replikasi diri. Proses replikasi terjadi pada saat interfase sebelum saat membelah, khususnya pada fase S. Tujuannya apa? Agar sel anakan hasil pembelahannya mengandung DNA yang identik sama dengan induknya.
Jika terjadi kesalahan pada proses replikasi atau proses replikasi, maka sifat pada sel anakannya akan mengalami perubahan. Ada 3 hipotesis tentang terjadinya proses replikasi DNA, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis konservatif, di mana bergabungnya dalam hal ini rantai lama berpisah dengan rantai baru. Yang kedua, hipotesis semi-konservatif, di mana rantai lama bergabung dengan rantai baru. Dan yang ketiga, hipotesis dispersif, dalam satu strain atau rantai bergabung rantai lama dan rantai baru. Dalam proses replikasi DNA, ada beberapa enzim yang berperan di dalamnya sebagai berikut. Helikase yang pertama, apa fungsinya? Memutuskan ikatan hidrogen sehingga heliks ganda bisa terbuka dan bisa menjadi untayan rantai tunggal. Dia double helix. Yang kedua, RNA primase menggabungkan nukleotida RNA sehingga membentuk namanya RNA primer. Ini kelas lain dari asam nukleat. Dan yang ketiga, DNA polimerase. Dia berfungsi mengcombine nukleotida menjadi polimer DNA. Dan the next, ligase berfungsi menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang biasa dikatakan fragmen Okazaki pada 53 disambung dengan DNA ligase sehingga terbentuk menjadi rantai DNA yang lengkap. Karena antara fragmen Okazaki yang satu dengan yang lain harus disambungkan dengan namanya DNA ligase. Dan ada namanya enzim topoisomerase bersama dengan helikase. Dia berfungsi untuk mematahkan tegangan ikat pada heliks ganda DNA sehingga heliks ganda dapat dimulai dan bisa memutuskan ikatan hidrogen bekerja sama dengan helikase. Silahkan dilihat gambarnya. Anakku sekalian, luar biasa sekali. Kita masuk di contoh soal. Yang pertama, dari rangkaian DNA di bawah ini yang dimaksud dengan simbol yang bernomor 1, 2, 3, dan 4 adalah bisa diperhatikan pada gambar di samping soal. Jadi kita bisa mengetahui ananda hebatku semua bahwa yang nomor 1 itu adalah fosfat. Betul sekali. Yang kedua adalah gula. Yang ketiga adalah basa nitrogen. Karena di samping itu adalah timin, menurut hukum Chargaff, kalau T selalu berpasangan dengan A atau adenin, maka otomatis yang ketiga itu adalah adenin. Dan yang keempat adalah pasangan basa nitrogen dari basa pirimidin, yaitu guanin. Berarti guanin itu pasangannya apa? S, itu adalah sitosin. Jadi yang benar itu adalah B, yaitu 1 adalah fosfat, 2 adalah gula, 3 adalah adenin, dan yang keempat adalah sitosin. Generasi SMART, soal yang kedua. Aturan Chargaff berbunyi, pada DNA dari organisme apapun akan mempunyai perbandingan adenin sama dengan timin dan guanin sama dengan sitosin. Dari aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan basa nitrogen yang benar dalam rantai ganda DNA adalah, diperhatikan soalnya generasi SMART. Jadi yang benar adalah, ingat hukum Chargaff, karena ditemukan oleh Erwin Chargaff, A selalu berpasangan dengan T, G selalu berpasangan C. Di mana A dengan T ikatan hidrogennya adalah 2, sedangkan G dengan C ikatan hidrogennya adalah 3. Jadi yang benar adalah D, guanin dengan sitosin. Generasi SMART, soal selanjutnya adalah monomer dari DNA. Yang manakah dikatakan monomer dari DNA? Bisa dilihat A itu RNA, B protein, C nukleotida, D basa nitrogen, dan E gula pentosa. Ingat, bagian terkecil dari nukleotida sebagai salah satu solusi tepat ya. Ingat, ada namanya fosfat, gula, dan basa nitrogen. Jika hanya terdiri dari gula dan basa nitrogen, dikatakan sebagai nukleosida. Jadi jika ditambahkan fosfat, maka dikatakan sebagai nukleotida. Maka monomer bagian terkecil dari DNA itu adalah C, nukleotida. Soal selanjutnya, generasi SMART, suatu molekul DNA terdiri dari 2000 pasangan basa. 60%-nya adalah pasangan basa guanin sitosin. Berapakah jumlah adenin yang berjumlah pada molekul tersebut? Apakah A 400,
B600, C800, D1000 atau E1200. Ingat kembali hukum Chargaff, A sama dengan T, G sama dengan C. 60% dari 2000 itu adalah 1200. Berarti kalau 1200 ada 600 guanin dan ada 600 itu adalah sitosin. Sekarang sudah ada 1200 dari 2000, berarti kurang menjadi 800. Nah, 800 inilah pasangan adenin dan timin. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah adenin. Sedangkan kita ketahui bahwa adenin selalu berpasangan dengan timin. Maka kalau 800 dibagi 2, maka hasilnya adalah 400. Maka jawabannya adalah A, yaitu 400. Soal terakhir di DNA generasi smart. Model replikasi DNA di mana masing-masing rantai lama bergabung dengan rantai baru. Tadi sudah dibahas, ya. Apakah dia konservatif, semi konservatif, dispersif, translasi atau transkripsi. Hipotesis menyatakan bahwa ketika saat replikasi dua rantai polinukleotida atau strainnya masing-masing membuat rantai pelengkapnya yang mana terdiri dari satu rantai lama, satu rantai baru dan berpilin, itu dikatakan sebagai semi konservatif. Maka jawaban yang benar adalah B, semi konservatif. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdaski.